Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Mita Disanda dari kelas MBS 1G dengan NIM 215111254. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Video ini adalah pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Jadi disimak terus ya videonya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah yang instrumen utamanya ialah pengeluaran dan pajak. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal sebagai langkah pemerintah untuk melakukan perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan. Dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, yang menurut Imam Al-Ghazali yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal adalah tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pembiayaan fungsional, yaitu pengeluaran pemerintah ditentukan dalam melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua adalah pengelolaan anggaran, menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga adalah stabilisasi anggaran otomatis. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang keempat adalah anggaran belanja seimbang. Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kaidah kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Islam menentukan sektor penerimaan pemerintah melalui zakat, qadimah, fa'i, jizyah, kharaj, sedekah. Jika diklasifikasikan, pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat kontemporer. Hafs pada tahun 1999 menyebutkan 3 prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat adanya kebijakan pungutan pajak. Secara umum, kaidah-kaidah syariah yang membatasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan pajak ajaran Islam, menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan besarnya. Yang kedua adalah kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah. Menurut kaidah syariah, pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah pendapatan dari aset pemerintah yang umum. Kategori yang kedua adalah pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya. Yang ketiga adalah kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Prinsip ajaran Islam tidak membolehkan pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa menurut undang-undang dalam ekonomi Islam. Kaidah belanja dalam ekonomi Islam. Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh landasan-landasan syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama menyebutkan kaidah-kaidah umum pada kebijakan belanja pemerintah berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan atau belanja, pemerintah harus mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua adalah menghindari maslahah, kesulitan dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. Yang ketiga adalah mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala umum.
Yang keempat adalah pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima adalah kaidah al-ghurmu bil ghurmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban. Yang keenam adalah kaidah mala yatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun. Tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. Yang kedua, alat redistribusi kekayaan. Yang ketiga adalah semakin bertambahnya permintaan efektif. Yang keempat adalah memenuhi investasi dan produksi. Yang kelima adalah menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut Medwaley pada tahun 1995 yang pertama adalah mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Yang ketiga adalah membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Pembagian kebijakan Islam dalam fiskal. Menurut Ahmad Sirajuddin pada tahun 2013, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan pemasukan dari kaum muslim, yaitu zakat, usur, wakaf, amwal fadlah, nawaib, dan humus. Yang kedua adalah kebijakan pengeluaran distribusi negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu orang fakir, orang miskin, ahli zakat atau pengurus zakat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya atau budak, al-karim atau orang yang berhutang, fisabilillah, serta ibnu sabi, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah penerimaan. Sumber penerimaan dari kebijakan fiskal adalah zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, fai, dan bea cukai. Sedangkan pada pengeluaran menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut. Pengeluaran untuk pejabat pemerintah, memelihara keadilan, biaya pendidikan warga negara baik itu siswa maupun gurunya, lalu utilitas umum, infrastruktur, dan gugus tugas ekonomi. Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Islam, semua pinjaman harus bebas bunga. Pinjaman ini dapat diperoleh dengan cara langsung dari pabrik atau secara tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral. Oke, itu tadi ada pembahasan mengenai kebijakan fiskal. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini, ya teman-teman boleh banget nih menambahi kekurangan dari materi saya di kolom komentar ya. Atau misalkan ada yang mau mengoreksi kekeliruan dari materi saya, langsung tulis di kolom komentar juga ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.